Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami yang senantiasa hadir menyapa Anda 2 pekan sekali di pekan kedua dan keempat tiap bulannya. Seperti biasa sudah hadir di sebelah kiri saya ada Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical of Science, akupunkturis yang nanti akan menambahkan keilmuan untuk kita bersama. Yaitu tema kali ini adalah bonggol nanas. Insya Allah kita tahu semua bonggol nanas, namun ada yang luput dari perhatian kita, kadang-kadang lebih banyak itu dibuang oleh kita. Dan kita makan yang paling manis, yang paling empuk yaitu dagingnya. Nah, apa khasiatnya, kandungannya, dan apa yang harus kita lakukan untuk tidak menyia-nyiakan potensi alam? Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Insya Allah sehat, bugar, dan terus semangat. Terus semangat, ya. Dan pemirsa tidak ketinggalan pula, Anda bisa bergabung di line telepon nanti di 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Kita akan simak terlebih dahulu. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, para pemirsa TV MTA yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udunu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir ya dalam acara Hidup Sehat Alami. Jadi sehat adalah gaya hidup. Gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Jadi dasar kesehatan adalah kalau kita bisa melaksanakan syariat agama ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah sesuai ajaran ya dari Allah dan Rasulullah, maka itulah gaya hidup yang terbaik. Ya. Jadi bonus daripada mengerjakan ibadah yang sungguh-sungguh, yang benar, kemudian secara istiqomah adalah kesehatan. Walaupun kita dalam melaksanakan syariat agama ini bukan tujuannya untuk mencari sehat, tapi tujuan kita melaksanakan syariat agama ini untuk tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi dari itu semuanya kita akan mendapat bonus, yaitu kesehatan. Makanya dalam kesempatan yang bahagia ini akan sedikit ya kita ulang kembali manfaat daripada bonggol nanas. Jadi insya Allah kita semuanya sudah tidak asing dengan nanas dan tidak asing pula dengan bonggolnya. Kadang kita hanya memanfaatkan dagingnya saja, ya, sedang bonggolnya yang justru juga punya manfaat, punya khasiat sangat tinggi untuk kesehatan, tapi kadang kita abaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah untuk mengetahui manfaat fungsi dari bonggol nanas ini, kita perlu tahu komposisi
zat gizi apa yang ada dalam bonggol nanas ini. Jadi insya Allah kandungan daripada gizi buah nanas ini banyak sekali, cukup lengkap. Di situ ada vitamin A-nya, ada vitamin B-nya, kemudian juga ada vitamin C-nya, kemudian juga ada protein, ada karbohidrat, ada serat, kemudian juga kandungan mineralnya, diantaranya ada kalsium, ada fosfor, kemudian ada Fe, zat besi, dan sebagian juga air. Jadi air kandungannya juga cukup tinggi, karena memang buah nanas ini kaya akan kandungan air, sekitar 85,3%. Kemudian juga banyak kandungan, terutama di bagian inti atau bonggol nanas ini mengandung enzim yang namanya bromelain, ya, bromelain, ya, yang membantu melawan penyakit kronis, ya, termasuk peradangan. Ya, selain itu bromelain di dalam bonggol nanas ini khasiatnya untuk kesehatan patut, ya, kita perhatikan. Kita mencoba untuk menguraikan satu persatu. Jadi yang pertama, bonggol nanas ini, ya, selain dagingnya tentunya, manfaatnya yang pertama adalah untuk meningkatkan imunitas. Karena memang di dalam bonggol nanas ini kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Bahkan di dalam bonggol nanas ini kandungan vitamin C-nya itu lebih tinggi daripada dagingnya. Nah, vitamin C kita sudah tahu salah satunya untuk melawan bakteri, untuk melawan virus, dan vitamin C ini juga akan membantu produksi daripada leukosit, sel darah putih atau tentara dalam tubuh untuk bisa optimal. Sehingga karena kandungan vitamin C-nya cukup tinggi, maka manfaat dari bonggol nanas ini salah satunya adalah untuk meningkatkan imunitas, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian juga fungsi yang lain adalah menurunkan berat badan, ya, menurunkan berat badan. Jadi memang kalau kita mau berat badan ideal, kemudian juga sehat tentunya, kemudian cakupan gizinya cukup, seimbang, maka bonggol nanas ini menjadi pilihan. Karena memang di bonggol nanas ini kandungan seratnya cukup tinggi, ya, selain juga vitamin C. Nah, serat ini akan menjadikan kita itu kalau makan bonggol nanas itu lebih kenyang, ya, kenyangnya awet, kenyangnya lebih lama, sehingga tidak mudah ngemil dan tidak mudah makan. Selain itu juga di bonggol nanas ini karena kandungan karbohidratnya, glukosanya juga cukup tinggi, itu juga bisa sebagai pengganti daripada nasi. Sehingga untuk diet yang baik, cakupan gizinya, intake gizinya seimbang, maka bonggol nanas ini menjadi pilihan. Kemudian manfaat yang lain adalah untuk obat alami pereda nyeri, ya, karena memang di bonggol nanas ini salah satu sifat dari enzim bromelain tadi berfungsi untuk anti inflamasi, anti peradangan. Selain itu juga sebagai analgesik, ya, anti nyeri. Nah, ini fungsi daripada enzim bromelain, ya, enzim bromelain. Salah satunya sebagai anti inflamasi, anti peradangan, juga sebagai analgesik, anti nyeri. Kemudian juga manfaat yang lain adalah menjaga kesehatan pencernaan tentunya. Karena memang sistem pencernaan kita itu terdiri dari berbagai organ, ya, seperti mungkin lambung, pankreas, kemudian juga saluran pencernaan yang lain, ya, dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus 12 jari, kemudian usus besar. Nah, itu sistem pencernaan kita. Nah, enzim bromelain ini
turut membantu memecah protein di saluran pencernaan sehingga sistem utama dalam tubuh kita ini dapat bekerja dengan baik. Itu berarti organ dalam sistem pencernaan seperti usus, kemudian lambung, kemudian pankreas juga akan terjaga kesehatannya. Kemudian kaya akan polifenol ya. Polifenol ini biasa kita kenal sebagai antioksidan yang kuat. Ya. Nah, di bonggol nanas ini kaya akan antioksidan, yaitu jenis polifenol, yang juga biasa ditemukan secara alami dalam makanan, makanan nabati yang lain. Kemudian juga polifenol ini dapat melindungi tubuh dari penyakit akut atau kronis, termasuk diabetes, atau penyakit DM atau penyakit gula, kemudian juga gangguan neurodegeneratif, juga termasuk kanker usus dan obesitas. Ya, sementara beta karotin yang merupakan antioksidan utama dalam nanas membantu tubuh untuk memproduksi vitamin A. Nah, vitamin A dan polifenol ini ya, kalau dia bekerja dengan baik, salah satunya bisa untuk membantu ya pencegahan daripada kanker, terutama kanker usus. Nah, kemudian juga karena kandungan vitamin A-nya cukup tinggi, maka juga baik untuk menjaga kesehatan mata kita. Kemudian fungsi yang lain yaitu untuk membantu mengencerkan lendir atau dahak. Ya. Bromelin yang terkandung dalam bonggol nanas juga mampu untuk meningkatkan kesehatan jantung dan membantu mengencerkan lendir dalam kondisi ketika asam sedang kambuh. Ketika asma ya maksudnya, ketika asma sedang kambuh. Kemudian coba biasa ya, mungkin bisa kita cara penggunaan, cara memanfaatkan bonggol ini. Mungkin bisa kita jus atau mungkin kita biar lebih halus, lebih mudah dicerna, bisa di blender, atau mungkin bisa untuk infus water juga bisa. Jadi kita diamkan beberapa menit, ya, kemudian airnya kita minum, sekaligus bonggolnya juga kita makan. Bisa juga kita rebus ya, Jadi bonggol nanas itu mungkin bagi usia yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang mungkin giginya sudah mulai tanggal, nah itu bisa direbus kemudian airnya diminum. Kemudian manfaat yang lain adalah untuk menurunkan kadar kolesterol ya. Jadi ada kandungan di dalam bonggol itu adalah banyak kandungan seratnya. Nah, serat ini salah satu fungsinya itu untuk membersihkan kolesterol yang melekat pada pembuluh darah. Untuk membebaskan, mengikat kolesterol yang menempel pada sistem pembuluh darah. Nah, sehingga karena banyak kandungan seratnya, kolesterolnya bisa normal. Insya Allah kalau kolesterolnya normal juga tensinya juga normal. Kalau kolesterol tensinya normal juga akan membantu untuk kesehatan jantung dan mencegah terjadinya serangan jantung dan stroke. Kemudian juga manfaat yang lain ya, terutama juga membantu untuk penyembuhan kanker usus ya. Tadi sudah kita bahas, singgung di depan. Bagian tengah nanas atau bonggol atau jantung ya, jantung nanas maksudnya, yang keras memiliki banyak enzim, terutama enzim bromelin yang berfungsi sebagai anti kanker, terutama kanker usus ya. Bagi pasien dengan riwayat kanker usus, enzim tersebut bisa melunakkan dinding-dinding sel sehingga obat atau makanan dapat masuk secara maksimal, secara optimal ke dalam inti sel yang bermasalah, sehingga salah satunya enzim bromelin ini juga akan mengganggu DNA daripada sel kanker, sehingga sel kanker diharapkan tidak bisa berkembang ya, dan akhirnya menyusut dan akhirnya mati.
Kemudian selain bisa dipakai untuk membantu mempercepat proses penyembuhan kanker usus, bonggol nanas juga baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan ya, sekaligus mencegah kanker usus. Ya ini mungkin sedikit pendahuluan yang bisa kita sampaikan, nanti masih kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu Mas Tommy. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda sudah bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita bacakan yang pertama di WA yang hadir dari Pak Triwiyadi di Wonogiri. Pertanyaannya, jika kebanyakan makan bonggol nanas efeknya apa, Dok? Ya. Jadi apapun kalau kebanyakan itu tidak baik ya. Ya, agama kita sudah memberikan rambu-rambu. Ya, memberikan rambu-rambu, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Ya, apapun yang namanya berlebihan itu tidak baik. Ya, apapun termasuk makanan-makanan yang lain, tidak hanya bonggol nanas ini. Ya, kebanyakan sate juga nggak baik. Ya, Mas Tommy ya. Ya, kebanyakan jengkol juga nggak baik. Ya, namanya kebanyakan nggak baik. Makanya jadi ya kita sekedarnya lah. Makan itu sekedarnya, rutin, bisa tiap hari, ya 1 bonggol atau separuh, ya itu sudah baik. Rutin tapi istiqomah, itu sudah baik. Ya, makanya apapun kalau berlebihan juga tidak baik, termasuk ibadah pun berlebihan juga tidak baik. Ya, itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Pak Tri, ya. Tidur pun baik, kalau kebanyakan juga nggak baik. Nggak baik, ya. Kebanyakan uang juga nggak baik. Namanya kebanyakan nggak baik. Kebanyakan uang. Berikutnya dari Umi di Pacitan. Ada yang bilang kalau sedang haid tidak boleh mengkonsumsi nanas. Ini mitos apa fakta, Dok? Ya, jadi sebenarnya itu hanya mitos ya. Jadi kalau menstruasi tidak boleh makan nanas. Justru kalau mungkin hamil ya, hamil muda itu juga dihindari nanas, kemudian tape yang keras-keras dihindari karena akan mengganggu hormonal dalam tubuh. Ya, tapi kalau menstruasi, insya Allah tidak mengapa ya. Yang penting tidak berlebihan, sekedarnya, ya insya Allah tidak akan mengganggu kelancaran daripada menstruasi. Ya. Jadi buah ini baik ya, artinya buah, semua buah itu baik, semua sayur itu baik. Yang penting tidak berlebihan. Jadi itu Bu Umi yang ada di Pacitan. Ya. Berikutnya Ibu Wigatiningsih di Salatiga. Mengapa setelah makan nanas lidah saya pasti menjadi bentol? Apa karena getah nanas? Padahal sudah dicuci dengan air garam. Jadi mungkin Bu Wigatiningsih ya yang ada di Salatiga. Kemungkinan ya kalau memang nanti coba dikupas yang tebal ya. Dikupas yang tebal karena memang kulit daripada nanas ini sangat sensitif, masih kalau mungkin mengupasnya tidak tebal masih ada getahnya. Lah getah ini mungkin juga akan berpengaruh terhadap lidah. Makanya coba dikupas yang tebal, kemudian bisa dicuci dengan air hangat atau dibilas dengan air garam, bisa juga itu. Kemudian dimakan, dicoba. Kalau ternyata masih bentol, berarti juga alergi ya, alergi. Jadi memang Ibu Wigatiningsih ini tidak cocok ya, tidak cocok dengan buah nanas ya, diganti buah yang lain yang cocok. Karena masih memang banyak. Ya masih banyak karena memang juga individual. Kasuistik ya. Ya, kasuistik ya. Jadi kasus-kasus tertentu tidak semuanya ada alergi buah-buah tertentu ya atau makanan-makanan tertentu.
Ini Bu Wigiyanti Ningsih ya, Wigati Ningsih yang ada di jangankan dimakan, ada yang sebagian baru tahu kabarnya bahwa akan datang buahnya itu sudah merasa terintimidasi psikologisnya, atau kena baunya itu sudah kacau orangnya. Itu durian. Durian ya. Durian itu sudah memang mungkin kacaunya itu karena mahalnya itu. Harga mahalnya. Dia langsung pergi dari rumah. Baik, silakan di line telepon. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Kita lanjutkan di WA berikutnya. Ya, di line telepon kembali kami persilakan. Sudah hadir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Di mana Bapak? Dari hamba Allah. Di mana? Di Jawa Timur. Di Jawa Timurnya di mana? Silahkan. Hamba Allah Jawa Timur. Ya, silahkan. Di Ngawi. Ya, di Ngawi. Silahkan Bapak. Oh iya. Mau tanya, apakah pantangan penyakit kanker pantangan makan? Pantangan makan bagi bagi yang menderita kanker. Mau tanya, pantangan penyakit kanker makanan. Ya. Apalagi? Itu saja? Kanker payudara. Oh ya, baik. Jadi Bapak yang ada di Ngawi ya. Sudah ya ini ya? Ditutup dulu ya? Sudah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanan-makanan untuk kanker itu sebenarnya makanan-makanan yang diawetkan ya. Makanan-makanan yang diawetkan, makanan-makanan yang ada zat perasa, makanan-makanan ada yang zat pewarna, zat pengawet, zat perasa, ya, zat pewarna itu dihindari, ya, dihindari. Kemudian ya saran saya banyak makan sayur, banyak makan buah, ya kalau memang untuk jenis kanker ini sayurnya yang paling baik ya hampir semua kanker ya, termasuk kanker payudara, termasuk kanker cervix, termasuk kanker usus, ya. Itu makanan-makanan yang dianjurkan, makanan-makanan yang banyak mengandung serat, ya, banyak yang mengandung serat, terutama kalau sayuran itu paling bagus adalah kendikir, ya. Kemudian kalau buah yang paling bagus adalah buah manggis, ya. Kalau manggis itu kalau makan manggis ya dengan bijinya atau mastin, ya. Manggis ini mengandung senyawa yang namanya mastin, ya. Mastin ini salah satu juga zat senyawa yang berfungsi untuk untuk mengganggu, ya, mengganggu sel-sel kanker ini biar tidak tumbuh, ya, untuk mengganggu DNA sel kanker ini biar tidak bisa tumbuh, biar tidak bisa berkembang. Ya, itu. Kemudian juga pikiran harus rileks memang, ya, pikiran harus rileks karena pikiran yang berat, pikiran yang stres itu juga akan memacu timbulnya hormon hormon kortisol. Hormon kortisol ini nanti kalau terlalu berlebihan juga tidak akan baik, akan mengganggu produksi hormon yang lain. Makanya pikirannya harus rileks, harus santai, semeleh, netral, semangat. Dan terus khusnudzon kepada Allah bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Ya. Jadi bahwa penyembuh itu adalah Allah, ini menjadi menjadi genggaman kita, menjadi keyakinan kita. Wa idza maridu fahuwa yasfin. Kalau kamu sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Jadi itu Bapak yang ada di Ngawi. Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami terkait dengan bonggol nanas, kandungan gizi dan juga manfaatnya. Setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini.
Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami. Kita lanjutkan ya dok, untuk pertanyaan di WA dari selanjutnya Ibu Widi Hastuti, Karanganyar. Ada dua, yang pertama, pernah ada yang menyarankan untuk rutin minum rebusan buah nanas. Itu katanya bisa untuk menurunkan berat badan. Terus yang kedua, sering mengkonsumsi nanas menyebabkan keputihan. Yang demikian benar atau tidak, dok? Ya, jadi Ibu Widi yang ada di Karanganyar ya. Jadi kalau memang rutin merebus nanas, kemudian juga mengurangi lemak yang lain, tentunya juga memperbaiki gaya hidup ya, termasuk olahraga yang teratur, kemudian juga mungkin istirahat yang cukup, kemudian diet kalori dibatasi, ya insya Allah akan rebusan nanas tadi akan membantu untuk menurunkan berat badan. Ya, karena memang vitamin C ya yang terkandung dalam bonggol nanas dapat mempercepat penurunan berat badan. Nutrisi ini meningkatkan kemampuan tubuh untuk membakar lemak dan memanfaatkan glukosa sehingga mengurangi penumpukan lemak. Itu salah satu fungsi vitamin C yang ada di nanas dan di bonggolnya. Jadi akan memperbaiki untuk peningkatan pembakaran lemak. Tapi namanya proses penurunan berat badan tidak hanya dari buah nanas saja, ya, tidak hanya dari buah nanas saja, termasuk gaya hidup tadi, ya, diet yang baik, gizi yang seimbang, kemudian juga rajin olahraga yang teratur, terukur sesuai dengan umurnya, kemudian juga mungkin mengurangi konsumsi kalori dan lain sebagainya. Yang jelas kalau kita rutin istiqomah mengonsumsi nanas termasuk rebusan yang tadi itu bisa membantu ya, bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Itu Bu Widi yang ada di Karanganyar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sering makan nanas itu menyebabkan keputihan? Nah ini belum tahu ya, saya perlu diuji lagi apakah berpengaruh terhadap mungkin hormon oksitosin atau hormon yang lain. Ini perlu pengkajian mendalam, perlu penelitian yang mendalam. Jadi itu Ibu Widi yang ada di Karanganyar, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya. Berikutnya dari Abu Zain di Karanganyar. Apakah nanas muda boleh dimakan dan diminum bagi wanita yang sedang hamil muda? Bagaimana jika nanas di blender dengan air rendaman jahe, kunyit, dan kayu manis, ditambahkan kurma dan sedikit jeruk nipis? Ya itu terlalu ideal itu. Jadi apakah nanas muda boleh dimakan untuk ibu hamil ya? Ya sebaiknya memang dikurangi, karena memang ada salah satu penelitian, walaupun ini juga perlu diteliti lebih mendalam, bahwa nanas ini ya akan mempengaruhi tadi proses produksi pembentukan daripada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini salah satu hormon untuk bisa mempercepat persalinan dengan normal. Nah, nanti khawatir ya kalau kita itu hamil belum waktunya melahirkan, kemudian hormon daripada oksitosinnya meningkat sehingga mempengaruhi kontraksi daripada rahim, sehingga hal-hal yang tidak diharapkan termasuk mungkin keguguran itu masih artinya punya risiko ya, punya risiko. Sebaiknya Mas Abu Zain dihindari ya, dihindari kalau memang istrinya atau saudaranya masih hamil muda, terutama trimester pertama, dihindari untuk makan buah nanas, baik nanas muda maupun yang sudah matang. Jadi kemudian yang tadi itu boleh saja ya, nanas di blender, kemudian ada korma, ada jahe, ada minyak zaitun, ada kunyit. Nah, itu sangat ideal, sangat baik. Nah, itu semua bisa dilakukan enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau itu bisa dilakukan, ya bisa dipraktekkan dan bisa istiqomah, nah, itu sangat ideal, sangat baik ya.
Tapi kadang kita itu makan nanasnya, buah nanasnya aja Itu nggak aja. bisa rutin. Nggak bisa rutin. Sepekan 7 hari bener itu Iya. aja masih tanda tanya ya. Ya, bonggolnya saja kita untuk rutin itu masih Kadang sulit. sudah dibeli, makanya masih 2 hari lagi. Ya. Seperti itu Mas Abu Zen yang ada di Karanganyar juga ya. Ya, betul. Baik, kita beralih, kita sapa yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Jadi ya Bapak tadi nyambung Pak. Di Ngawi, ya. Silahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Dari tadi Pak yang Ngawi tadi Pak yang mau nyambung. Ya, silakan. Mau tanya, gula itu boleh nggak Pak sama tempe? Gula sama tempe. Makan gula sama tempe boleh nggak Pak? Boleh, yang penting tidak berlebihan. Sama itu Pak, herbalnya apa ya Pak herbalnya? Ya, herbalnya kalau untuk kanker, ya untuk kanker, untuk tumor, biasa kita sampaikan 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, 1 ruas laos, dan 5 lembar daun sirsak. Ya, direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas air, diminum pagi dan sore. Termasuk nanas ini juga bisa ya, juga bisa mungkin untuk membantu ya. Bonggol nanas ini bisa juga untuk membantu, monggo bisa langsung dimakan, bisa di jus, bisa dengan infus water, atau mungkin dengan juga bisa direbus. Ya itu. Jadi itu Bapak yang hamba Allah yang ada di Ngawi. Jawa Timur, ya. Beralih di WA dari Ibu Fitri Fatma di Karanganyar. Apakah benar mitos nanas mempengaruhi proses untuk menstimulasi persalinan? Ada pengalaman teman saya sudah lewat HPL dalam waktu 1 hari makan 4 hingga 5 biji nanas. Besoknya itu kontraksi dan ketuban pecah. Kemudian diperiksa bukaan 2, lalu 2 hari setelahnya baru bersalin. Ya, Bu Fitri yang di Karanganyar juga ini. Karanganyar. Di Karanganyar juga. Bu Fitri yang ada di Karanganyar ya, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, memang ada jurnal, tapi ini perlu juga penelitian yang mendalam. Apakah memang ada salah satu yang mengatakan bahwa zat yang ada di buah nanas itu akan mempengaruhi produksi daripada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini salah satu fungsinya itu untuk merangsang kontraksi daripada rahim sehingga mempercepat persalinan dengan normal ya, harapannya seperti itu. Tapi ini sekali lagi butuh penelitian yang mendalam. Butuh penelitian yang mendalam apakah memang enzim bromelin tadi berpengaruh terhadap produksi atau peningkatan daripada hormon oksitosin. Ini masih menjadi tanda tanya. Adalah salah satu jurnal seperti itu, tapi yang namanya penelitian menjadi suatu hasanah ilmu, ya itu harus diuji, ya diuji pun harus uji yang betul, yang mendalam dengan sampel yang banyak. Ya, kalau sampelnya banyak, misalnya ada sampel 100 yang hamil, ternyata dikasih buah nanas ini hormon oksitosinnya meningkat, lah itu baru akurat. Tapi kalau memang tadi dicontohkan hanya 1 sampel ya, 1 pasien dikasih nanas 5 atau berapa tadi? 4 sampai 5. 4 sampai 5. Kemudian pembukaan kedua, hari kedua sudah bisa lahir, itu belum bisa menjadi patokan atau standar keilmian daripada buah nanas itu berpengaruh terhadap proses kelahiran atau buah nanas akan mempengaruhi produksi daripada hormon oksitosin. Ya, masih subjektif berarti ini ya? Masih subjektif, ya perlu penelitian yang mendalam. Baik. Jadi itu Bu Fitri yang ada di Karanganyar ya, mudah-mudahan bisa ya. dipahami. Baik, berikutnya dari Ibu Dina di Wonosobo. Pasca operasi tumor payudara, ini jaraknya berapa bulan ya untuk bisa program hamil?
Demikian. Ya. Ya itu sebenarnya perlu dikonsultasikan ya ke dokter yang merawat ya, perlu dikonsultasikan ke dokter yang merawat, yang mungkin yang mengoperasi atau mungkin juga dikonsultasikan ke dokter kandungan. Apakah berapa jaraknya ya, berapa ideal jaraknya setelah operasi. Ini operasi tumor payudara ya? Tumor payudara Tumor payudara ya. Apakah nanti akan mengganggu daripada kesehatan rahimnya, apakah nanti juga akan mengganggu daripada anak dan ibunya, perlu dikonsultasikan ke dokter yang merawat. Ya, ini Bu Dina yang ada di Wonosobo, karena memang dan kehamilan itu kan juga dipengaruhi oleh umur, oleh usia, kemudian jarak kelahiran dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya perlu kita tahu ya, yang lebih tahu adalah dokter yang merawat. Jadi itu Bu Dina yang ada di Wonosobo. Ya. Berikutnya dari Ibu Ida di Klaten. Bagaimana jika nanas itu direndam dengan air panas lalu buat minuman? Ya boleh. Tadi seperti saya sampaikan bisa direbus juga, bisa direbus. Kemudian untuk minuman atau mungkin sebagai infus water ya, yang kita diamkan mungkin beberapa jam, kemudian baru kita minum. Dan setelah minum juga nanti kalau minumannya habis ya bonggolnya termasuk di konsumsi biar semuanya habis ya tanpa sisa. Artinya semua kandungan nutrisi, mineral semuanya bisa masuk ke tubuh kita sehingga akan baik untuk kesehatan kita. Ya. Itu beda, boleh saja, silahkan. Ya. Walaupun namanya infus water, kalau airnya sudah habis diminum, itu jangan dibuang. Kadang-kadang kalau nggak tahu kan, salah paham, airnya saja yang diminum. Ya, termasuk buahnya. Misalnya infus water membuat korma ya. Korma, ya kormanya nanti dimakan. Kormanya juga harus dimakan. Gitu. Baik. Berikutnya dari WA, dari Ibu Armi di Sragen. Oh beralih nih, kenikir itu pemicu asam urat atau tidak dok? Karena saya sudah pernah asam urat. Demikian. Tidak ya, jadi yang insya Allah tidak. Yang memicu asam urat itu makanan-makanan yang mengandung purin tinggi, ya purin tinggi. Apa itu contohnya? Ya, contohnya biasanya banyak di kacang-kacangan ya, mungkin kacang jabel, emping melinju sama daunnya. Mungkin petai, jengkol, mete, koro, bayam, jeruan, termasuk tape ya, tape, kangkung, kol kobis, ya, itu tinggi purin. Nah, kenikir, kemudian daun singkong, daun ketela, kemudian daun pepaya, ini termasuk sayuran yang tidak tinggi purin, jadi bisa dikonsumsi untuk ya penyandang asam urat, yaitu Bu Armi yang ada di Sragen. Jadi insya Allah kenikir sehat. Ya, ini kabar gembira ya bagi asam urat fans club, gitu. Karena banyak juga itu. Ya. Pada pertanyaan susulan dari Pak Triwiadi di Wonogiri tadi dipaparkan dok bahwa bonggol nanas itu mengandung pemanis. Apakah tidak memicu kenaikan gula darah ketika dikonsumsi oleh penderita diabetes? Ya, jadi memang boleh ya, tapi ala kadarnya, nggak banyak ya. Justru tadi hormon atau enzim bromelain ini sangat bagus ya, ya untuk penyakit-penyakit kronis, termasuk DM ya, termasuk mungkin stroke, termasuk jantung, boleh dikonsumsi, insya Allah aman. Yang penting tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Dan glukosanya memang rendah ya, glukosanya memang rendah di nanas ini atau bonggolnya. Bisa dikonsumsi tapi jangan berlebihan. Jadi itu Pak Tri ya yang ada di Wonogiri. Ya. Baik dok, sudah di penghujung perjumpaan pada kesempatan kali ini. Ada kesimpulan yang mesti harus diperhatikan untuk tema kali ini, silakan. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, sehat adalah amanah ya, sehat adalah amanah.
amanah adalah uswah ya. Jadi monggo, jadi karena memang sehat ini adalah amanah, perlu kita jaga sebaik-baiknya, sehingga kalau kita itu sehat, maka hidup ini akan lebih berkualitas. Kalau kita sehat, maka hidup ini akan lebih bermakna. Ya, untuk menjaga kesehatan dimulai dari dapur kita yang kita konsumsi tiap hari. Dan sehat itu sebenarnya tidak mahal. Sehat itu murah. Resepnya apa? Salah satu resepnya dimulai dari dapur kita. Ya, monggo, jadi dapur kita, ya, masakan-masakan itu masakan-masakan yang sehat, masakan-masakan yang bersih, yang ada di sekitar kita. Banyak sayur, banyak sayur, banyak buah, ya, itu yang tiap hari yang harus tersedia di meja makan rumah kita, sehingga kita bisa menjaga kesehatan ini, bahwa sehat adalah amanah, dan amanah itu adalah uswah, artinya perlu contoh yang terbaik, perlu suri teladan yang baik. Jadi ini Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, sehingga kita dalam menjalankan misi hidup di dunia ini, ya, hidup yang berkualitas, ibadah yang berkualitas, sehingga nanti kita akan menuai hasil yang berkualitas. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Sekian, waktu saya kembalikan ke Pak Tommy. Baik, terima kasih Dok atas informasi dan hidup sehat alami yang senantiasa disupport dengan pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami. Senantiasa kami hadirkan di pekan kedua dan keempat setiap bulannya. Dan tidak lupa untuk kita senantiasa memperhatikan pola hidup sehat dan juga asupan bergizi dalam berimbang makanan dan minuman agar mensupport ibadah kita lebih sempurna setiap harinya. Saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.